Tribuners, berjumpa lagi di ruang UGD Tribun Jateng. Kali ini bersama saya Elsa Elningtyas. Kita akan membahas nih tentang fakta atau mitos seputar dunia kesehatan. Menarik nggak tuh Tribuners? Nah, kali ini kita bakal lanjut lagi dengan Dr. Bambang Tejo mengenai solusi bagi Tribuners yang ingin punya keturunan. Karena di ruang UGD sebelumnya kita udah membahas nih faktor-faktor apa aja yang menyebabkan sulit punya keturunan. Nah, kita sapa dulu Dr. Bambang Tejo pada sore hari ini. Halo, Dokter. Selamat sore Elsa. Selamat sore Tribuners. Masih hafal dengan Tribuners ya. Baik, Dok. Kita mau lanjut part 2 nih. Kayak kata-kata Tribuners juga. Kalau seru lanjut part 2. Nah, berhubung seru nih, makanya kita lanjut part 2. Kita bakal membahas tentang solusi biar cepat punya keturunan seperti itu. Kan kemarin di ruang UGD sempat disinggung kalau punya keturunan itu ada beberapa faktor pendukung dan juga yang istilahnya membuat sulit seperti itu. Kita bakal lanjut lagi, kita bakal bahas, mengulik tentang solusinya seperti apa nih Dok. Karena mungkin dari Tribuners juga banyak yang menemui permasalahan ini, seperti itu ya Dok. Mungkin boleh perkenalan lagi Dok, mungkin ada beberapa Tribuners nih yang belum nonton ruang UGD sebelumnya. Selamat sore Tribuners, saya Dr. Bambang Tejo dari OnClinic Semarang. Nah, Dokter Bambang nih dari OnClinic ya. Berarti boleh nih kalau ada Tribuners yang mau janjian konsultasi atau mungkin mendatangi Dokter Bambang ke OnClinic seperti itu ya. Bisa, silakan. Nah, Tribuners boleh tuh nanti langsung dikulik aja. Mungkin kalau ada yang mau konsultasi seperti itu ya. Oke, episode sebelumnya kita udah membahas tentang pasangan yang sulit punya keturunan nih Tribuners. Sekarang kita lanjut, kita bakal mengupas satu persatu tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh pasangan menikah soal memperoleh keturunan. Nah, ada beberapa asumsi nih Dok di tengah masyarakat. Benarkah jika kaki diangkat setelah berhubungan seks dengan suami bisa mempercepat sperma masuk dan membuahi sel telur istri? Ini benar nggak nih Dok? Ya, yang penting sebenarnya tidak perlu diangkat atau tidaknya, tapi waktu sperma itu butuh sampai ke rahim itu sekitar bisa sampai 5 hari bisa. Jadi kalau memang spermanya memang kualitasnya baik, walaupun tidak menunggu 15 menit, diam itu tetap bisa, kemungkinan hamil bisa. Tapi memang kalau jumlahnya relatif sedikit, kualitas spermanya juga kurang bagus, memang lebih baik diam, walaupun tidak harus diangkat ya, diam 15 menit, sekitar 15 menit itu lebih baik. Tapi untuk yang sperma yang sehat, kualitasnya bagus, tidak harus menunggu sampai 15 menit, tidak perlu juga harus diangkat kakinya. Seperti itu. Kemarin soalnya di ruang UGD sempat dibahas nih Tribuners kalau ada kualitas sperma yang baik dan juga ada yang kurang seperti itu ya, dan ada pengecekannya ternyata. Tapi kalau untuk mendorong faktor biar spermanya ini berkualitas itu ada saran atau tips mungkin Dok? Tipsnya itu pola hidup sehat tetap ya. Banyak makan buah dan sayur yang berwarna cerah, yang itu kan mengandung antioksidan yang tinggi, juga mengandung zinc dan folat yang tinggi juga ya. Misalnya seperti kacang-kacangan ya, terus juga daging itu juga, tiram itu juga bagus ya. Juga selain juga memang tetap buah dan sayur yang berwarna hijau itu yang tetap yang antioksidannya tinggi. Kemudian sebaiknya hindari merokok karena merokok itu merusak pembuluh darah, termasuk di pembuluh darah di daerah itu organ seksual kita, sehingga juga bisa mengurangi kualitas ereksinya sendiri, juga mengurangi kesehatan spermanya. Itu untuk wanita juga itu tetap ya sama juga ya, pola hidup yang sehat juga mengurangi karbohidrat ya, terus tapi tetap olahraga jangan terlalu ekstrim ya. Cukup misalnya jalan kaki 30 menit tiap hari dalam seminggu, sekitar 3-5 kali dalam seminggu cukup. Oh oke. Jadi tetap harus sesuai proporsinya seperti itu ya, jangan berlebihan. Usianya juga ya. Kalau faktor psikis mungkin ada yang mendorong juga nggak Dok? Faktor
faktor itu juga perlu diperhatikan juga ya. Memang kalau berhubungan intim juga untuk menghasilkan keturunan memang perlu juga mood yang baik, kemudian suasana yang baik. Mungkin perlu diciptakan kemesraan yang kecil, yang sederhana, tidak langsung ke hubungan seksual. Itu yang kalau suasana harmonis, hubungan seks yang baik dan saling diterima itu akan lebih memicu ke segera punya keturunan. Nah itu Tribuners berarti harus akur-akur nih, dan ternyata tadi nggak harus nungging atau nggak harus jungkir balik ya posisi kakinya setelah berhubungan intim buat cepet spermanya sampai ke telur yang dikandung dari pasangan wanita seperti itu ya. Ternyata hoax Tribuners yang tadi itu ya. Oke, cukup menjawab Dok, terima kasih. Kemudian mau bertanya juga nih, benarkah rajin makan toge bisa cepat hamil? Sebenarnya itu berhubungan dengan tidak hanya toge ya, yang penting buah sayur yang berwarna cerah, yang punya antioksidan yang tinggi. Toge pun di kandungan vitamin E-nya cukup, sehingga diharapkan dengan vitamin E-nya yang cukup bisa menambah tingkat antioksidan di tubuh, sehingga memperbaiki kualitas sperma, kualitas sel telur, mendorong cepatnya punya anak. Jadi tidak hanya toge saja, ya, semua buah sayur yang berwarna cerah juga membantu. Dan ini berlaku buat pria dan wanita ya, seperti itu ya? Pria dan wanita. Oh, ternyata seperti itu. Jadi mungkin dari Tribuners menganggapnya karena toge bentuknya mirip sama sperma kali ya Dok, jadi mungkin dicocok logi jadinya. Tapi ternyata seperti itu Tribuners, nggak cuma toge, ternyata ada buah ataupun sayur-sayuran lain yang bisa membantu untuk cepat hamil seperti itu. Baik Dok, kemudian ada asumsi juga nih tentang mengonsumsi kurma muda bisa meningkatkan kesuburan. Ini benar atau mitos? Itu sebenarnya juga berhubungan dengan kandungan dari kurma ya. Kalau kurma itu juga antioksidannya tinggi, juga itu baik untuk meningkatkan kesuburan pria maupun wanita. Karena kandungan antioksidan dan vitamin yang di dalam kurma itu. Berarti balik lagi tentang apa yang dikonsumsi oleh kedua pasutri seperti itulah ya. Jadi pasangan pria dan wanita juga harus memperhatikan pola makannya seperti itu ya. Kira-kira kalau kayak gini perlu konsultasi dengan ahli gizi atau seperti apa Dok? Kalau pola makan kita baik sih enggak. Kemudian kecuali kalau kita emang obesitas atau terlalu kurus, itu baru perlu konsultasi dengan ahli gizi sehingga proporsi makan kita menjadi yang sehat dan bisa mengelola diet untuk kebutuhan tubuh kita yang sesuai. Ya, karena di ruang UGD sebelumnya kita sempat membahas ini juga Tribuners kalau yang ketinggalan mungkin boleh nih nonton episode ruang UGD yang sebelumnya. Karena kalau untuk lemak sendiri itu sebenarnya berperan cukup banyak ya ternyata Dok dalam menyuburkan atau membuat badan pria maupun wanita ini terkait dengan keturunan seperti itu. Jadi kayak banyak andilnya ternyata ya, konsumsi lemak seperti itu. Mungkin ada tipsnya dalam menjaga pola hidupnya sehat atau mungkin pola makannya harusnya seperti apa nih Dok? Tetap kita pola makan seperti biasanya, secukupnya ya, karbohidrat cukup, ya, kemudian dibanyain sayur sama lauknya, itu nasinya yang secukupnya saja, dibanyain sayur dan lauknya. Berarti mengurangi karbohidrat seperti itu ya? Mengurangi karbohidrat intinya. Kalau kebanyakan karbohidrat pun nanti akan diubah ke lemak juga nanti. Nah itu kelebihan karbohidrat malah jadinya lemak. Aduh serba salah juga ya. Tapi kalau ada yang masih ketergantungan dengan karbohidrat, sarannya apa nih Dok? Banyain sebelum makan makanlah buah atau sayur yang banyak sehingga kita cukup kenyang, jadi tidak butuh nasi atau roti yang terlalu banyak. Oh seperti itu. Jadi seratnya mungkin ya. Jadi nah makanya banyak-banyak makan salad nih Tribuners. Habis ini nih langsung ya pesannya salad terus sebelum makan. Baik.
Kemudian nih dok, ada juga nih asumsi tentang mandi hujan bersama pasangan bisa bikin cepet hamil. Ini mitos atau fakta ini dok? Sebenarnya sebenarnya lebih ke mitos ya, karena kalau mandi hujan-hujanan itu kan eh, yang ditakutkan sebenarnya misalnya untuk pasangan yang belum suami istri kemudian mandi hujan-hujanan, takutnya kalau terus yang laki mengeluarkan sperma, kalau kebetulan itu sangat subur, wanitanya pada masa subur, kemungkinan walaupun kecil masih bisa hamil. Makanya justru untuk pria dan wanita yang atau pasangan yang menginginkan anak, ya mending hubungan seks yang biasa saja. Lebih nyaman, terutama yang posisi klasik akan lebih menjamin punya anak daripada misalnya yang posisi yang woman on top misalnya. Seperti Itu itu. kan risiko sperma keluar lagi lebih banyak. Oh begitu. Jadi ada posisi berhubungan intim yang disarankan oleh dokter Ya, seperti itu yang ya? klasik posisi klasik lebih membantu punya anak karena lebih banyak sperma yang masuk di vagina, diharapkan sperma yang banyak yang masuk ke vagina juga banyak yang masuk ke rahimnya. Oke. Nah ini baru ilmiah Tribuners. Kalau mandi hujan-hujanan dengan pasangan kok kayak kurang pas seperti itu ya. Baik, ternyata yang tadi itu hoax Tribuners. Oke, mungkin membahas soal posisi berhubungan intim. Kalau untuk waktu atau durasi maupun stamina dari keduanya itu seberapa signifikan untuk membantu istilahnya penetrasi seperti itu dok? Boleh dijelaskan mungkin? Yang untuk hubungan seks tetap perlu foreplay yang cukup untuk suami istri, sehingga diharapkan dari istri juga lebih rileks, terus lebih siap untuk dilakukan penetrasi. Kemudian terus dianjurkan yang pengen punya anak, hubungan seks menjelang masa subur. Kita bisa melihat secara sederhana kalau pagi hari ada lendir di vagina yang bisa ditarik dengan membenang itu berarti tanda masa subur untuk wanita. Itu lebih cepat kalau hubungan pada saat itu sekitar dua hari sebelum dan sesudah masa ovulasi itu akan lebih cepat punya anak. Saya kira itu. Kemudian memang tetap ya kesehatan yang prima juga mempengaruhi kesehatan sperma. Jadi potensi untuk punya anak lebih tinggi pada saat bugar dan wanita juga pada saat ovulasi. Baik, berarti bisa diukur seperti itu ya. Kalau untuk misalnya kalau pas lagi prianya dalam masa subur dan wanitanya tidak, apakah ini jadi pasti lebih sulit atau gimana nih dok? Ada saran tertentu nggak? Ya kalau misalnya wanita tidak masa subur, sedangkan pria kondisi spermanya bagus, tentunya tidak menghasilkan anak. Tapi kalau misalnya perlu diingat juga sperma bisa hidup di tubuh wanita itu 5 hari. Kalau dia 5 hari sebelum masa ovulasi pun masih mungkin bisa hamil. Oh masih ada potensi ya. Tapi jadi... kalau di luar itu 5 hari sebelum sudah ovulasi tentunya sulit untuk hamil. Jadi kayak ada 5 hari nih waktunya ya. Ya idealnya yang bagus tetap 2 hari ya, 2 hari sebelum sudah yang paling optimal. Tapi kan potensi untuk sperma hidup itu 5 hari, jadi masih mungkin 5 hari sebelum itu masih bisa hamil, tapi asal memang spermanya bagus ya. Kalau yang idealnya tetap 2 hari sebelum, 2 hari sudah masa ovulasi. Baik, seperti itu. Jadi ada penanganan khususnya nih Tribuners kalau mungkin yang pengen cepat punya anak, itu ada beberapa tipsnya sudah disampaikan oleh Dokter Bambang. Mungkin pertanyaan terakhir nih dok, tips pamungkas dari Dokter Bambang kira-kira buat Tribuners yang pengen cepat hamil kira-kira apa dok? Pola hidup sehat, banyak makan buah sayur yang berwarna cerah, olahraga teratur, dan tidak merokok.
Kalau dan tidak minum alkohol. Nah, itu baru mau nanya, konsumsi alkoholnya seperti apa nih kira-kira? Aduh, di stop dulu ya, Tribuners yang pengen cepat punya keturunan. Jadi biar lebih enak gitu ya. Jadi buat intimasinya, terus untuk berhubungan pun jadi lebih leluasa atau lebih, istilahnya lebih intim gitulah ya. Dan benar nggak dok Iya, istilahnya betul. ya? Tak salah sebut nih Tribuners. Baik, Dokter Bambang, terima kasih banyak atas waktunya dan sudah menjawab pertanyaan Tribuners. Ini pasti ada beberapa dari Tribuners yang jadi terjawab nih pertanyaannya seputar ini bener nggak sih atau ini mitos nggak sih kalau misalnya seperti ini seperti itu tentang berhubungan intim, posisi seksnya juga jadi terjawab nih Tribuners. Baik, terima kasih banyak Dokter Bambang. Sama-sama. Semoga sukses dan sehat selalu untuk Dokter Bambang. Selamat sore Tribuners. Ya, baik. Sekian untuk Ruang UGD kali ini, Tribuners. Jangan lupa untuk saksikan Ruang UGD berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa.